Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli, NIM 200 222 161 dari ruang 4 reguler. Baik, saya akan mempresentasikan hasil mid semester mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan. Pertama, tuliskan biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sains, ipteks, disertai fotonya. Yang pertama adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, salah satu ilmuwan Islam yang berasal dari Kufa, Irak. Dia seorang ahli matematika, astronomi, dan geografi. Dia lahir pada tahun 780 di Khawarizmi dan wafat di Baghdad pada tahun 850. Dia telah menemukan salah satu ilmu pengetahuan yang disebut dengan Al-Jabar, di mana Al-Jabar ini sangat membantu dalam persoalan angka. Nomor 2, bagaimana perspektif Islam tentang ipteks? Jelaskan secara eksplisit beserta dengan dalilnya. Islam sangat mendorong umatnya untuk mengembangkan ipteks sebagai sarana ibadah kepada Allah dan mengembang amanah sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan ilmu, agama, dan budaya, dan bagaimana hubungan ketiganya, serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Sedangkan agama adalah ajaran Islam, ajaran sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kata agama diambil dari bahasa Sanskerta yang A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi digabungkan agama adalah tidak kacau. Sedangkan budaya adalah adat istiadat atau kebudayaan yang sudah berkembang dan menjadi kebiasaan dan sulit diubah. Dan hubungan ketiganya tidaklah saling bertentangan, melainkan saling terikat satu sama lain, karena dalam ilmu, agama, dan budaya itu mengajarkan tentang perilaku, moral, dan etika. Nomor 4, jelaskan secara eksplisit bagaimana integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan atau sains dan ajaran agama sudah terintegrasikan pada awal mulanya. Karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita dituntut untuk mencari atau mendapatkan ilmu, karena dalam Islam menuntut ilmu hukumnya wajib, dan dikatakan dalam ayat Al-Quran bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Nomor 5, jelaskan maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Ilmu untuk ilmu adalah sebuah ilmu yang bisa berasal dari pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu, karena ilmu hanya dapat dipahami dengan ilmu. Nomor 6, jelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Dampak yang ditimbulkan adalah sekularisasi ilmu, yaitu pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Jika itu terjadi, maka umat beragama akan jatuh dalam jurang kebodohan, sedangkan Nabi diutus untuk menuntaskan kebodohan di zaman jahiliyah. Yang perlu kita ingat adalah bahwa umat Islam pernah memuncaki peradaban manusia dengan ilmu pengetahuan dan mewarnai daratan Eropa. Nomor 7, jelaskan perbedaan antara ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai adalah ilmu dan teknologi yang tidak terikat dengan nilai atau bersifat otonom.
Sedangkan ilmu tidak bebas nilai adalah ilmu yang memandang bahwa semua ilmu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan aspek nilai. Nomor 8, sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak Islami yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang pertama adalah sikap tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebab utama adalah pewaris para nabi. Yang kedua adalah amanat ilmiah. Amanat ilmiah merupakan kemestian ilmu dan moralitas ilmu. Nomor 9, apa yang dimaksud ayat kauliyah dan ayat kauniyah? Sebutkan contoh dan interkoneksi dalam memahami keduanya. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat berupa firman Allah yang bisa kita jumpai dalam Al-Quran. Contohnya ajaran-ajaran agama, kisah-kisah, surga dan neraka. Sedangkan ayat kauniyah adalah ayat-ayat dari Allah yang bisa kita jumpai di alam sekitar. Contohnya seperti fenomena-fenomena awan dan lain sebagainya. Interkoneksi ayat kauniyah dan ayat kauliyah adalah bertemunya dua buah laut namun tidak saling menyatu, dan hal ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nomor 10, jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli, NIM 200 222 161 dari ruang 4 reguler. Baik, saya akan mempresentasikan hasil mid semester mata kuliah Al-Islam Kemuhammadian. Pertama, tuliskan biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sains, ipteks, disertai fotonya. Yang pertama adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, salah satu ilmuwan Islam